Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Holil dipersilakan untuk memimpin doa. Sudah siap. Keadaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum memulai belajar, Bu Dinda absen terlebih dahulu ya. Nisa Triana. Oke. Asraf. Zahra. Dinda. Faniza. Irfan. Holil. Kintia. Theo. Kinan. Davin. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu tentang dekomposisi dalam berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu punya video. Kalian bisa menyimak videonya ya, disimak terlebih dahulu. Ini video rutinitas pagi anak sekolah. Selamat pagi, matahari sudah terbit. Waktunya kita bangun tidur. Kalau bangun pagi, tubuh kita jadi segar dan semangat menjalani hari. Ayo, kita rapikan tempat tidur dulu. Anak hebat selalu merapikan tempat tidur sendiri loh. Sekarang, ayo ke kamar mandi. Sikat gigi sampai bersih, cuci muka, usap. Lalu mandi pakai air segar biar badan wangi dan siap beraktivitas. Setelah badan bersih dan segar, yuk pakai seragam sekolah dengan rapi. Pakai baju sesuai aturan sekolah. Kancingnya dikancingin semua ya. Seragam sekolah siap. Dasi siap. Sepatu siap. Yeay. Lalu cek isi tas yuk. Buku, pensil, penghapus, pulpen, siap semuanya. Sekarang waktunya sarapan. Lezatnya nasi goreng
Jadi makanan yang bergizi ya teman-teman. Makanya 4 sehat 5 sempurna, biar tubuh kuat dan otak encer. Sarapan itu penting banget supaya kita semangat belajar di sekolah. Sudah rapi dan kenyang, saatnya pamit. Cium tangan ayah dan ibu ya, ucapkan Assalamualaikum, doakan aku belajar dengan semangat. Dengan doa orang tua, hati kita jadi tenang dan bahagia. Sekarang kita berangkat sekolah. Kalau kalian jalan kaki, hati-hati di jalan ya. Kalau naik sepeda atau diantar motor, jangan lupa pakai helm. Kita harus patuh rambu lalu lintas dan selalu jaga keselamatan. Hore, kita sampai di sekolah. Waktunya bertemu teman, menyapa guru, dan mulai petualangan belajar hari ini. Jangan lupa senyum dan ucapkan salam saat masuk gerbang sekolah ya. Wah, serunya pagi hari kita ya teman-teman. Dari bangun tidur, mandi, sarapan, sampai tiba di sekolah, semua dilakukan dengan ceria dan semangat. Yuk, biasakan pagi yang tertib dan sehat setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah! Oke, dari video ini apakah sama langkah-langkahnya dengan kalian kalau mau berangkat ke sekolah? Sama atau enggak? Dari video yang tadi dilihat, menurut kalian sama atau tidak langkah-langkah untuk kalian berangkat ke sekolah? Tadi apa saja? Bangunnya harus pagi. Bangun tidur, habis bangun tidur tadi apa? Merapikan. Iya, merapikan tempat tidur, lalu mandi, ganti baju, menggunakan seragam yang lengkap, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Sama semuanya. Sama, mungkin ada susunannya aja Bu yang beda. Aku kadang bangun tidurnya itu sarapan dulu Bu, karena antri mandi Bu sama adekku, jadi aku sarapan dulu suruh ibuku. Ada nggak yang seperti itu? Kadang-kadang ada ya, karena gantian Bu kamar mandinya, nggak apa-apa. Nah, langkah-langkah tadi itu masuk dalam dekomposisi dalam berpikir komputasional. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita, peserta didik, menjelaskan pengertian berpikir komputasional, lalu kalian dapat menjelaskan pengertian dekomposisi dalam berpikir komputasional. Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Oke, untuk kita biar semangat lagi, kita berdiri ice breaking dulu. Tepuk semangat. Tepuk ceria. R iri. Ceria. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk masuk materi dekomposisi dalam berpikir komputasional, Ibu kasih kalian video dulu lagi tentang materinya. Pengenalan computational thinking. Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama Joey dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat penjelasan pelajaran, hingga menyiapkan hasil untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan angka 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, ini dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh.
Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya jawab di kolom komentar. Dengan cita, mencari ilmu, raih cita. Oke, dari video ini apa yang dibahas? Tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Iya, cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Pendekatan ini meniru cara kerja komputer. Kalian bu coding gitu ya, kan sering dengar. Oh, ternyata di sini ada. Kita belajar tentang di dalam coding dan kecerdasan artifisial, ada tentang berpikir komputasional. Pendekatan ini meniru cara kerja komputer, membantu menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Selanjutnya ini ada komponen utamanya. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola dan algoritma. Di sini dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Lalu kalau pengenalan pola mencari kesamaan dalam data atau peristiwa. Kalau algoritma menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Nanti di sini ada contohnya. Nah, kita hari ini fokus belajarnya tentang dekomposisi, teknik berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Nih, manfaatnya apa saja? Iya, membuat masalah lebih mudah dipahami. Selanjutnya? Oke, yang ketiga? Iya. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, menyiapkan sarapan. Langkahnya ada mengambil alat masak, menyiapkan bahan. Oh, ternyata dia mau bikin apa itu? Roti. Iya, menggunakan roti, telur, mentega. Terus dimasak telurnya, dipanggang rotinya, lalu disajikan. Terus ada juga contoh menghias ruang kelas. Dibersihkan dulu, membuat dan menempel seperti kita kemarin ya. Terus menyusun kursi atau meja. Sama dengan tadi yang kita lihat video di awal, video anak yang mau aktivitas berangkat sekolah. Iya, tadi ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu masuk dalam dekomposisi. Nah, ini ada juga nih contoh merancang acara ulang tahun. Oke. Sekarang biar makin semangat, tepuk semangat lagi yuk. Berdiri semuanya. Tepuk semangat. Oke. Konsentrasi. Oke, yuk sekarang Bu Dinda mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, Bu Dinda jelaskan dulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, kalian disuruh memecahkan masalah bersama. Nah, kalau tadi Bu Dinda sudah kasih contoh permasalahannya tentang anak yang mau berangkat sekolah pagi tadi ya. Ada langkah-langkahnya tadi ya. Lalu ada acara ulang tahun. Tadi ada untuk membuat sarapan, ada langkah-langkahnya, dan tadi apa satu lagi? Apa tadi ya Bu? Yuk kita lihat. Tadi Bu Dinda kasih contoh apa lagi? Menghias ruang kelas.
Oke, di sini sudah ada contohnya ya. Oh, berarti permasalahannya menghias ruang kelas. Nah, sekarang dikerjakan. Bu Dinda kasih waktu 30 menit ya. 30 menit untuk mengerjakan. Dipikirkan dulu masalah besarnya itu apa. Nanti baru dibagi bagian-bagian kecil agar nanti mudah melakukannya. Yuk dikerjakan berkelompok ya. Oke, pikirin bareng-bareng. Apa kira-kira masalahnya? Di situ kan ada langkah kecil yang dilakukan. Langkah kecilnya apa? Kayak tadi kan mengambil alat masak. Bu, di sini kok siapa yang bertugas? Nah, kalau dalam kelompok seandainya contohnya tadi menyiapkan sarapan. Langkah yang pertama, ambil alat masak. Oh, siapa yang bertugas? Davin. Terus siapkan bahan. Oh, siapa yang menyiapkan bahan? Holil. Maksud? Iya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang nyiapin ini? Siapa yang nyiapin itu? Nanti kalau langkah-langkahnya kurang, nggak cukup Bu, boleh nulis di sebaliknya ya. Kalau di sini nggak cukup, boleh nulis di sebaliknya. Tulisannya yang rapi ya, Nah, biar nanti bisa kebaca. Nanti kalau nggak cukup, boleh. Ayo Theo, dipikirin bareng-bareng Theo.
Ingat ditulis tulisannya yang rapi, biar nanti maju presentasi bisa dibaca.
menit lagi ya. Oke, sudah. Kelompok Zara sudah? Sudah. Kelompok Zahra sudah, kelompok Kintia sudah? Sudah. Tinggal kelompoknya Asraf. Oke, sudah semua? Biar kita tetap konsentrasi, kita main tepuk dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, di sini kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1 ya. Yuk, kelompoknya Zara. Semuanya yuk maju. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Yuk, maju di sini. Oke, ayo. Nah, yuk sini ya, jangan minggir-minggir di tengah-tengah sayang. Nah, yuk perkenalkan diri dulu. Dari kelompok berapa?
Siapa saja kelompok 1? Ada siapa saja? Theo, Faniza, Zahra, dan Nisa. Oke, yuk dibacakan proyeknya apa tuh, proyek besarnya? Oh, menyiapkan ulang tahun sederhana. Oke, langkah-langkahnya apa saja? Yang kuat, temennya denger nggak? Enggak, yuk yang kencang. Oh, membuat daftar teman yang mau diundang. Itu siapa tuh nanti, tugasnya siapa itu? Oh, tugasnya Nisa. Oke, lalu menyiapkan undangan, tugasnya siapa itu? Faniza. Lalu memilih makanan ringan, terus oh, mendekor ruang tamu. Selanjutnya menyiapkan permainan dan lagu. Rayakan. Oke, lalu sudah, itu langkah-langkahnya. Yang di bawah, pertanyaan di bawah dibacakan juga. Bagaimana perasaannya? Senang nggak? Terus apa itu? Iya, satu demi satu dikerjakan, ulang tahun jadi seru. Yuk kita kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2. Iya. Oke, agak kuat Din, bacanya Din. Oh, judul proyeknya membuat telur dadar. Oke, coba langkah-langkahnya seperti apa nih? Oke. Oke. Oke, selanjutnya gimana perasaan kalian setelah melakukan langkah-langkah itu? Oke, senang sekali dikerjakan bareng-bareng jadi cepat selesai. Oke, yuk kita beri tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bu Dinda lagi bikin video ya, nanti ya. Lagi bikin video. Yuk, kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kita. Oke. Nama anggota kelompok Imtia Davin Nolil Kinan. Oke. Judul proyek membuat poster tentang menjaga lingkungan. Oke, proyeknya membuat poster tentang lingkungan ya. Oke, yuk langkah-langkahnya. Tentukan judul posternya. Cari gambar dan tulisan yang cocok. Siapkan kertas karton. Tempel gambar dan tulisan pesan penting. Warnai dan hias posternya. Periksa apakah sudah rapi. Oke, bagaimana perasaanmu setelah membuat langkah-langkah itu? Senang, dan kita telah membuat poster selesai tanpa bingung. Iya, nggak bingung karena sudah ada langkah-langkahnya ya. Sudah dibagi. Tadi apa proyek besarnya? Sebenarnya Membu- membuat poster tentang
membuat poster tentang menjaga lingkungan. Oke, yuk kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk. Oke, itu tadi langkah-langkah yang kalian buat masuk dalam dekomposisi dalam berpikir komputasional. Oke, tugas LKPD-nya boleh dikumpul terlebih dahulu. Oke. Sekarang setelah belajar ini, apa yang membuat apakah kalian senang? Senang setelah mempelajari tentang berpikir komputasional yang kita ambil tentang dekomposisi. Sekarang sudah mulai bisa ya membuat langkah-langkah kecil dari proyek besar. Kalau waktu itu mau menghias kelas aja harus yang kamu ya yang ini, kamu ya yang ini. Sekarang kita sudah tahu langkah-langkahnya ya. Oh, bersih-bersih, nanti siapa bagiannya, siapa yang bersih-bersih, siapa yang menghias, yang mendekor, siapa yang menyiapkan meja, semua jadi menjadi lebih ringan dikerjakan bersama dan sudah ada langkah-langkahnya. Apakah kalian sudah memahami materi ini? Nah, biar lebih paham lagi, di sini Bu Dinda mau memberikan soal evaluasi agar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami materi tentang dekomposisi dalam berpikir komputasional. Oke, di sini Bu Dinda kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan, tidak perlu contek-contekan. Di sini Bu Dinda ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Jangan lupa diberi nama ya. Dikerjakan sendiri-sendiri sesuai kemampuan kalian. Soalnya dibaca yang benar-benar, dipahami soalnya.
Dikoreksi lagi dulu. Yang sudah selesai, dikoreksi lagi dulu. Masih ada waktu 10 menit lagi. Yang belum selesai, nggak usah buru-buru. Yang sudah selesai, bisa dikoreksi kembali. Jangan lupa dikasih nama. Sudah, Asra? Depan sudah. Jangan lupa dikasih nama ya. Ya. Boleh. 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 Nyentangnya pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Bu Dinda kasih waktu 5 menit lagi ya. Yang sudah boleh dikoreksi dulu.
Yo, yang sudah boleh dikumpul. Yo, nggak berebut, nggak lari-larian. Oke. Satu, dua, tiga, Oke, sudah dikerjakan semua. Nanti Bu Dinda koreksi. Sekarang Bu Dinda mau tanya lagi, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Dekomposisi dalam berpikir komputasional. Tadi kalian bikin apa aja tadi? Kelompok 1 proyek besarnya apa tadi? Menyiapkan ulang tahun sederhana. Kelompok 2 proyek besarnya apa tadi? Membuat telur dadar. Kelompok 3? Membuat poster tentang menjaga lingkungan. Tadi Bu Dinda ngasih contoh apa tadi? Tentang kegiatan atau aktivitas anak sebelum berangkat sekolah. Lalu apa? Membuat sarapan untuk bersih kelas, dan tentang ulang tahun juga tadi ya. Oke, setelah belajar dekomposisi dalam berpikir komputasional, sekarang kalian merasa nggak kalau ternyata proyek-proyek besar itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana? Ya, tadinya aku mau ulang tahun tapi aku pusing, jadi mbakku aja lah yang mikirin dulu kayak gitu ya. Sekarang ternyata sudah bisa cara nyusunnya ya. Harus apa aja? Tadi apa aja Vanisa? Iya, ternyata membuat daftar teman dulu. Siapa aja nih yang mau diundang ya? Nah, sekarang tahu. Jadi nanti bisa kalau mau ulang tahun, kalian kasih dulu daftar namanya. Siapa aja. Mbak atau Bu, nanti aku mau undang ini ya. Jadi nanti kan ibunya menyiapkan kartu undangannya, menyiapkan makanannya. Ya atau tidak? Iya, oke. Senang nggak kalian untuk belajar hari ini? Senang semuanya? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini adalah materi pertama kalian tentang coding dan kecerdasan artifisial. Semoga kedepannya kalian bisa lebih memahami lagi materi-materi yang ada di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kita belajar bersama-sama untuk memahami semuanya. Oke? Oke, yuk sekarang boleh siap-siap. Disiapkan dulu perlengkapannya sebelum kita istirahat. Oke, disiapkan holel untuk berdoa menyudahi pembelajaran pada pagi hari ini. Duduk siap. Bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling memberi nasihat
temuan kebenaran dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang boleh istirahat. Boleh pulang. Istirahat.